Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Ciarani dari 10 IPS akan mempresentasikan tentang krisis moneter Indonesia tahun 1997. Krisis moneter atau krisis finansial di Indonesia terjadi karena krisis finansial Asia tahun 1997 sampai 1998. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Pada Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia pada saat itu. Akhirnya, Presiden Soeharto dipaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Mulai dari sini, krisis moneter Indonesia memuncak. Krisis ini pertama kali dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika Thailand mendeklarasikan ketidakmampuan untuk membayar utang luar negerinya. Tindakan berkelompok dari karakteristik macan Asia Timur seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan kemudian membentuk besarnya pinjaman atas mata uang asing, investasi spekulatif pada real estate, dan koreksi mata uang terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian menjadi overvaluation terhadap mata uang kelompok macan Asia Timur. Seiring berjalannya waktu, Thailand mengalami kerugian sehingga 24 miliar dolar dari aset cadangannya ketika mempertahankan baht atau mata uang Thailand dan membuat baht terdepresi. Secara otomatis, Indonesia melepaskan rupiah untuk bergerak mengambang setelah berkembangnya tekanan spekulasi. Krisis tersebut menyebar hingga Rusia dan Brazil yang disebabkan oleh faktor psikologis karena pasar finansial. Dua negara tersebut memiliki utang yang besar dan overvaluasi mata uang mereka, serta Rusia yang memiliki pemerintahan yang korup. Akibatnya, menghasilkan investasi dengan modal tinggi dengan maraknya korupsi mengakibatkan besar jumlah uang yang dikeluarkan namun tidak tepat sasaran. Pasar saham jatuh pada 11 Agustus 1998, diikuti dengan mengembangnya nilai mata uang rubel atau mata uang Rusia 6 hari kemudian. Sedangkan permasalahan Brazil merupakan akibat dari deregulasi defisit fiskal yang besar, pemberhentian sementara aliran modal masuk, dan kerugian pasar ekspor di Asia. Selanjutnya masuknya krisis finansial di Indonesia. Dalam buku Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis tahun 2008, karya Syamsul Arifin, perkembangan perekonomian Asia Timur termasuk Indonesia pada tahun 1990 sampai 1996 cukup menarik perhatian. Indonesia digambarkan pada tahun-tahun sebelum terjadinya krisis sebagai negara dengan pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Hal ini terlihat melalui indikator makroekonomi Indonesia seperti tingkat pertumbuhan PDB, perkembangan nilai investasi, dan lain-lain. Selama lebih dari 2 dekade, tingkat pertumbuhan PDB per kapita kawasan Asia Timur termasuk Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan kawasan lainnya. Berdasarkan data pertumbuhan investasi real Asia Timur yang dikutip dari data World Bank Compound Annual Average Growth selama 1990 sampai 1996, kelima negara di kawasan Asia Timur menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya, berubahnya kondisi ekonomi di Indonesia menjadi terpuruk pada tahun 1997 sampai 1998. Terdapat beberapa kelemahan utama, yaitu yang pertama ada sistem keuangan yang terbuka namun tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Yang kedua, nilai tukar mata uang tetap yang efektif. Dan yang terakhir ada aliran dana investasi asing yang masuk secara besar dan cepat, terutama pinjaman jangka pendek. Aksi dalam membeli dolar bagi para debitur semakin memperburuk nilai tukar. Pembayaran utang menjadi lebih sulit dan meningkatkan ancaman tidak dapat membayar, sehingga menyebabkan modal semakin deras keluar serta nilai tukar semakin jatuh. Kelalaian dalam membayar utang luar negeri akhirnya terjadi. Sektor keuangan Indonesia menjadi lemah dan memperparah permasalahan ekonomi Indonesia. Dengan pengalaman pasar keuangan terbuka, perusahaan Indonesia mengajukan pinjaman langsung dari bank asing. Konsekuensinya, meskipun sistem perbankan Indonesia diperbaiki, krisis tetap meluas karena akar permasalahan krisis 1998 bukan berasal dari sektor perbankan.
nilai tukar mata uang rupiah relatif stabil sebelum terjadinya krisis. Kondisi ekonomi yang kondusif memberikan kontribusi positif pada nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Selain itu, tingkat inflasi yang stabil merupakan salah satu indikator yang memperkuat gambaran kondisi perekonomian Indonesia yang baik. Agar krisis finansial tidak berlanjut, dilakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, pada bulan Desember 1997, Menteri Keuangan melakukan roadshow ke luar negeri untuk meyakinkan para kreditur. Yang kedua, untuk mengatasi masalah hutang luar negeri, dibentuk tim negosiasi utang luar negeri swasta di bawah pimpinan bank bertaraf internasional seperti Bank of England, Standard Chartered Bank, dan Bank Switzerland East Asia. Yang ketiga, menjamin penuh pada semua deposan kreditur dari semua bank umum yang berbadan hukum Indonesia, baik swasta nasional, patungan, maupun pemerintahan. Upaya yang keempat, intervensi Bank Indonesia pada pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga SBI. Yang kelima, dibentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Yang keenam, dalam rangka restrukturisasi sektor perbankan, dibentuk lembaga baru, yaitu Badan Penyelamatan Perbankan Nasional atau BPPN. Langkah ini diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.